Pertama kita apresiasi banget itu percepatan perbaikan infrastrukturnya dari matematika yang kita kalkulasiin itu untuk jembatan BNI itu bisa selesai 2057 sama pemerintah kita dipimpin langsung sama Pak Presiden ya. Kepada Bapak Presiden dan TNI dan jajarannya yang telah menyelesaikan jembatan ini, berkat beliau kita jadi bisa cepat melintas ke seberang. Jadi ini kayak ini kan ibu saya sakit jadi bisa cepat jalan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden dan TNI dan jajarannya. Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safarudin, menegaskan bahwa negara memiliki kemampuan penuh untuk menangani pemulihan pasca bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satu pulau yang menjadi denyut nadi bangsa kita, Sumatera, dalam beberapa minggu terakhir ini ia menjadi saksi dari sebuah ujian bangsa. Hujan, banjir bandang yang menerjang desa dan kota, serta tanah longsor yang merobek jalan kehidupan. Jumlah korban jiwa saat ini sudah melewati 1.000 jiwa, ratusan ribu mengungsi, dan jutaan lainnya dirundung duka. Setelah rangkaian banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera, pemerintah resmi memulai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi masyarakat. Kita berada di timeline ini, dan langkah ini menjadi bagian krusial dalam memastikan kehidupan sosial dan ekonomi warga kembali stabil dalam waktu yang terukur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan bahwa pemerintah menargetkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat berjalan dalam kurun waktu 100 hari pertama. Selain itu, timeline pemulihan selama 1 tahun juga disusun agar publik dapat memantau progres secara transparan. Sejumlah upaya taktis telah diupayakan. Pemerintah telah menggerakkan sumber daya bangsa secara masif, menggerakkan puluhan ribu personel TNI Polri, pesawat, helikopter, dan kapal untuk menjangkau daerah terpencil. Percepatan pemilihan BTS, pemberangkatan 600 nakes, dan sejumlah upaya lainnya. Penyiapan anggaran tambahan sebesar 1,3 triliun rupiah juga sudah disiapkan untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana. Pemerintah pusat telah mengirimkan dana operasional taktis pada pemerintah daerah terdampak bencana, yakni masing-masing 20 miliar rupiah untuk pemerintah provinsi dan 4 miliar rupiah untuk pemerintah kabupaten atau kota. Crowdfunding dari masyarakat luas pun menjadi bukti besarnya empati, nasionalisme, dan solidaritas kita. Dan masih banyak lagi upaya pemerintah dan masyarakat bahu-membahu dalam pemulihan pasca bencana di Sumatera. Tentunya kita juga patut mengapresiasi kerja keras aparat dan relawan di lapangan. Mereka telah memberikan penghargaan atas kepedulian warga Indonesia yang turut memberikan bantuan. Bentuk solidaritas tersebut menjadi energi penting dalam mempercepat pemulihan Sumatera. Kedepan, pembangunan kembali wilayah terdampak akan difokuskan pada pemulihan pemukiman, fasilitas umum, infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Dengan perencanaan yang terstruktur dan pengawasan publik, kita wajib optimis pemulihan dapat berjalan sesuai harapan. Negara tidak menunggu status, negara bergerak karena tanggung jawab. Presiden menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani krisis ini dengan kemampuan sendiri, menolak bantuan asing demi menunjukkan bahwa negara hadir, kuat, dan berdaulat. Sejarah mengajarkan kita bahwa intervensi asing dalam suatu bencana besar tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita bayangkan. Selain itu, Presiden Prabowo juga berencana untuk membentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk penanganan pasca bencana. Rehabilitasi berfokus pada pemulihan fungsi dasar layanan publik serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sementara, rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak, bahkan dengan kualitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Pembentukan Satgas ini tentunya dapat menjadi instrumen strategis untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terkoordinir, cepat, dan terukur. Apakah ini nantinya akan seperti BRR Aceh Nias? Kita belum tahu. Bangsa yang besar tidak hanya sigap saat bencana datang, tetapi bangsa yang besar juga belajar dari bencana itu sendiri. Pemerintah kini mengambil langkah tegas. Presiden Prabowo Subianto meminta penertiban izin kehutanan dilakukan secara tegas. Outputnya, pemerintah cabut 22 PBPH seluas lebih dari 1 juta hektar terkait dugaan pelanggaran aturan atau regulasi hutan di seluruh Indonesia usai terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera. Ini bukan hanya tentang respons darurat, ini tentang kesadaran kolektif bahwa perubahan iklim itu nyata. Semangat gotong royong juga tercipta dari relawan yang terus bekerja, CSR dan komunitas usaha, serta warga yang saling menopang dalam kesulitan. Saudaraku, bencana ini mengingatkan kita bahwa negara adalah kita semua. Ketika pemerintah bekerja, kita pun punya peran, mendukung dengan doa, solidaritas, dan aksi yang nyata. Mari kita jadikan bencana ini sebagai momentum untuk memperkuat bangsa, dan membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya kuat saat dilanda bencana, tetapi juga lebih kuat ketika bangkit bersama.